Hai guys, apa kabar semuanya? Ya, saya berharap kalian tetap sehat karena pada hari ini kita akan membahas mengenai memilah unsur-unsur pembangun puisi. Tunggu sesaat lagi penjelasannya untuk kalian. Hai anak-anak, jumpa kembali bersama saya dalam pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 8. Ya, bersama saya Ibu Tuturan Liana Sinaga. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai memilah unsur pembangun puisi. Ya, memilah berarti mengelompokkan, memilah berarti memisah-misahkan, ya. Tentu saja mengenai unsur lahir dan unsur batin. Ya, nah kita akan bahas satu persatu. Nah, di sini saya sudah berikan satu contoh puisi, ya, satu contoh puisi yang akan kita pilah-pilah unsur lahir dan unsur batinnya. Oke, nah saya berikan satu contoh puisi di sini yang berjudul Pahlawan Tak Dikenal, karya Toto Sudarto Bachtiar. 10 tahun yang lalu dia terbaring. Tetapi bukan tidur sayang. Sebuah lubang peluru bundar di dadanya. Senyum bekunya mau berkata, kita sedang perang. Dia tidak ingat bila mana dia datang. Kedua lengannya memeluk senapan. Dia tak tahu untuk siapa dia datang. Kemudian dia terbaring, tapi bukan tidur sayang. Wajah sunyi setengah tengadah, menangkap sepi padang senja. Dunia tambah beku di tengah derap dan suara menderu. Dia masih sangat muda. Hari itu, 10 November, hujan pun mulai turun. Orang-orang ingin kembali memandangnya, sambil merangkai karangan bunga, tapi nampak wajah-wajahnya sendiri yang tak dikenal. 10 tahun yang lalu dia terbaring, tetapi bukan tidur sayang. Sebuah lubang peluru bundar di dadanya. Senyum bekunya mau berkata, aku sangat muda. Nah, itu adalah satu puisi, ya, satu puisi yang akan kita pilah-pilah unsur lahir dan unsur batinnya. Oke? Nah, kita pilah-pilah satu-satu, ya. Yang pertama diksi. Diksi yang terdapat atau pilihan kata yang terdapat dalam puisi Pahlawan Tak Dikenal yaitu menggunakan kata-kata yang sulit dipahami. Sulit dipahami bukan berarti tidak bisa kita pahami. Maksudnya sulit dipahami adalah di sini kita butuh proses atau butuh membaca puisi tersebut berkali-kali supaya kita bisa mengerti apa maksud dalam puisi tersebut. Nah, puisi tersebut menggunakan majas atau gaya bahasa. Ya, gaya bahasa ini fungsinya adalah untuk melengkapi kiasan yang ada dalam puisi tersebut. Nah, selain diksi, kita juga membahas mengenai imaji. Di sini ada dua contoh yang saya berikan. Ya, di antaranya, ya, nah, 10 tahun yang lalu dia terbaring. Ya, merupakan imaji penglihatan. Nah, maksudnya di sini adalah bukan berarti kita memiliki indera keenam yang bisa melihat kejadian 10 tahun yang lalu, tetapi kita bisa melakukan penglihatan melalui apa? Melalui satu kalimat ini dalam puisi. Ya. Nah, selanjutnya, tetapi bukan tidur sayang, tetap mengenai imaji penglihatan. Ya, kita bisa melihat penglihatan itu melalui kalimat ini, tetapi bukan tidur sayang. Oke, dia katanya kan terbaring. Ya, tetapi bukan tidur sayang, ditegaskan lagi, dia bukan tidur. Ya. Oke. Nah, selanjutnya selain imaji, ya, kita akan membahas mengenai kata konkret yang terdapat dalam puisi Pahlawan Tak Dikenal, melukiskan perjuangan yang dilakukan seorang pahlawan. Ya, di antaranya,
ya, dalam satu kalimat ini. Kedua lengannya memeluk senapan. Ya. Kedua lengannya memeluk senapan. Arti kata memeluk di sini artinya adalah memegang. Bukan arti yang sesungguhnya yang kita ketahui memeluk itu seperti apa. Oke. Nah, paham ya, Nak? Nah, selanjutnya selain kata konkret, di sini juga dibahas mengenai rima atau irama yang terdapat dalam puisi tersebut. Dalam bait pertama, bait kedua, bait keempat mengandung rima patah. Rima patah berarti dikatakan rima bebas. Ya, bebas. Berarti dia tidak terikat. Oke. Nah, selanjutnya selain rima dan irama, kita juga membahas mengenai tipografi. Ya, tipografi. Ya, dalam puisi tersebut memiliki 5 bait dan dalam satu baitnya memiliki 4 baris atau larik. Nah, baris dan larik itu sama. Ya, baris dan larik itu sama. Oke. Nah, selanjutnya tadi kita sudah membahas mengenai unsur lahir. Ya, kemudian kita akan membahas mengenai unsur batin. Yang pertama adalah tema. Tema dalam puisi Pahlawan Tak Dikenal yaitu tentang seorang pejuang pembela bangsa yang gugur di masa muda. Ya, seorang pejuang pembela bangsa yang gugur di masa muda. Nah, kata gugur di sini sama dengan mati, meninggal, wafat, dan mangkat. Ya. Oke. Nah, selanjutnya selain tema, di sini juga dibahas mengenai rasa. Rasa penyair itu tentang puisi tersebut adalah bagaimana dia terharu ya melihat seorang pahlawan yang rela mati demi negara. Ya. Melalui apa Bu terharunya? Kok bisa tahu dia itu mengenai pahlawan dan bisa terharu mendengarkannya? Ya, melalui kata-kata dan kalimat yang disajikan dalam puisi tersebut. Ya, nah selanjutnya selain mengenai rasa, kita juga membahas mengenai nada atau intonasi. Ya, sama dengan intonasi. Oke, memiliki nada tegas dan haru. Tegas dalam arti ditegaskan di situ dengan kata-kata perang. Ya, haru berarti ketika kita katakan rela mati demi bangsanya. Ya, sehingga berhubungan dengan kepahlawanan. Oke, itu dia. Paham ya, Nak? Nah, selain nada, ya kita juga membahas mengenai amanat. Amanat di sini adalah berbicara mengenai pesan yang disampaikan si pengarang kepada si pembaca. Oke, kira-kira apa amanatnya? Iya, amanatnya adalah kita harus menghargai dan menghormati jasa para pahlawan karena mereka lebih memilih rela mati demi bangsa kita daripada memilih menyerah ya kepada si penjajah. Nah, sampai disitulah penjelasan mengenai unsur lahir dan unsur batin mengenai puisi Pahlawan Tak Dikenal. Nah, bagi kalian yang belum paham, ya silakan diulangi kembali video pembelajaran ini. Oke? Nah, cukup sekian dan terima kasih untuk kalian. Salam sehat, salam kuat, Tuhan Yesus memberkati. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah jelas melalui video pelajaran kita hari ini? Ya, kalau belum jelas silakan dengarkan dan simak kembali, tonton kembali videonya. Oke?